Negeri 2 Sidoarjo. Ruang sedikit Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur berkenan untuk memotong berita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beri aplaus untuk kita. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan transit di ruang yang kami sediakan. Siap Bapak, siap. Karena sekolah sekarang tanpa dukungan komite, wah agak susah. Insya Allah. Bapak, yang saya mau kesan dan pesan. Dua. Mohon dengan hormat untuk bisa melakukan sesi foto. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Sesi foto selanjutnya mohon berkenan Bapak Ibu pengurus Komite SMA 2 Sidoarjo bersiap. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahyudi, Magister Teknik. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA, Ibu Dr. Anda Eti Prawesti, Magister Sains. Yang terhormat
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Lutfi Isa Ansori, Magister Manajemen. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan SMA Wilayah Sidoarjo, kepada yang terhormat Bapak Mat Muhtar bersama Ibu, beliau adalah tokoh masyarakat Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Komite SMA 2 Sidoarjo, kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMA Negeri se-Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Sidoarjo, baik yang berada di ruang cendekiarum maupun di ruang aula. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi ini kita dapat menghadiri acara peresmian ruang cendekia beserta pembukaan workshop pembelajaran di era new normal ini. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga adalah laporan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sidoarjo, yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Mat Muhtar, yang kelima adalah sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, beserta terakhir adalah doa. Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya membaca suratul Fatihah. Bagi yang beragama non-muslim bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat ridho dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Septi Murti Fadila Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Septi kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna dan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali.
Perlu kami sampaikan Bapak bahwa kegiatan ini diikuti oleh 89 pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruangan cendekiarum dan untuk menjaga protokol kesehatan, maka peserta yang lain berada di ruang aula dengan mengikuti kegiatan ini secara live atau dalam jaringan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah sambutan dan laporan sepatah dua kata dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sidoarjo. Namun sebelum Bapak Kepala Sekolah memberikan laporannya, mari kita saksikan bersama sejenak video profil SMA 2 Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 2 Sidoarjo. Meskipun dalam masa pandemi, kami tetap bersemangat dalam berkarya, belajar, berprestasi, bekerja. Jangan jadikan masa pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Tetap semangat, tunjukkan karyamu, raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah SMA Negeri 2 Sidoarjo semakin unggul dan cemerlang. Mari kita layani anak-anak yang bagian daripada generasi bangsa untuk menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang berilmu. Sehingga kita tulis F terpindah dimensinya waktu nah dimensi ini kita tuliskan di sini menjadi sehingga kalau menjadi satuan L itu adalah meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi
menjadikan dunia pendidikan terpuruk karenanya, tapi justru menjadikan dunia pendidikan bangkit, dunia pendidikan menjadi tangguh. Oleh karenanya, SMA Negeri 2 Sidoarjo menjadikan sekolah yang tangguh, yang siap menghadapi pandemi, dan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mempunyai ilmu yang tinggi, dan tetap mempunyai semangat juang pendidikan yang sangat bagus. Jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh. SMA Negeri 2 Sidoarjo, tunjukkan karyamu, raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya protokol kesehatan yang diterapkan di SMA Negeri 2 Sidoarjo, saya merasa nyaman belajar tetap muka di masa pandemi ini. Terima kasih, beri aplaus untuk kita semua. SMA Negeri 2 Sidoarjo, tunjukkan karyamu. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan sepatah dua kata dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sidoarjo kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji F.A. Nurseno, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, bersama dengan Ibunda Ibu Eti Prawesti selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA, begitu juga dengan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Sidoarjo, Bapak Lutfi Isa Ansori, begitu juga dengan dikawal oleh para pengawas, Bapak Korwas kita, Bapak Agus Subekti, Bapak pengawas pembina kita, Pak Santoso, yang terbaik di Jawa Timur. Jadi kita perlu bangga karena kita punya pengawas yang terbaik di Jawa Timur. Begitu juga kita juga masih dikawal lagi oleh yang ganteng ini, yang di bagian Tekom, yaitu Bapak Alfian. Beliau masih muda belia, tapi sudah menempati posisi yang sangat strategis sekali. Terima kasih Bapak rawuhnya. Begitu juga kita masih dikawal tokoh masyarakat Jawa Timur yang peduli pendidikan, yaitu Bapak Mat Mohtar yang jauh-jauh dari Surabaya juga hadir. Terima kasih Bapak beserta Ibu. Begitu juga dengan dikawal oleh komite kita yang biasanya selalu di lapangan, ya. Tapi saat ini kami tidak boleh promosi Bapak. Iya, nanti disemprit sama Pak Wahid ini ya. Bapak dan Ibu, kami ucapkan Pak Wahid terima kasih sekali, walaupun padatnya acara sampai tadi malam perubahan demi perubahan terjadi, namun alhamdulillah beliau ya masih selalu menyempatkan untuk kemajuan SMA 2 yang tercinta ini. Aplaus untuk beliaunya. Seperti tadi dikatakan oleh MC Bapak, peserta kami ada 98 yang sebagian berada di aula. Kami bisa melihat dari tayangan langsung dari aula, dari sebelah sisi kiri yang sudah ada kameranya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang berada di aula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, tadi sudah Abah Wahid sudah memberikan sebuah motonya yang baru terhadap SMA Negeri 2 tambahannya. Jadi kalau diteriakkan SMA Negeri 2, ya, yang utama adalah tunjukkan karyamu,
raih prestasimu, ditambah lagi melangkah lebih maju. Nah, siap Bapak dan Ibu? SMA Negeri 2 Sidoarjo. Raih prestasimu, melangkah lebih maju. Aplaus. Betapa bahagianya kita mendapatkan sebuah moto. Ini langka loh Kepala Dinas memberikan moto semacam ini, betul. Baru hari ini. Ya, ini barokahnya SMA 2, barokahnya anak soleh. Namun bagaimana caranya? Nah, caranya saya beritahu dulu. Ya, mari Mas Gusti, caranya ditayangkan dulu supaya kita bisa melangkah lebih maju. Mari kita nyanyi bersama. Longso jaman rekoso, urip pancen angel, kutune ra usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng, ulat ojo pedeng, nek dikongkon yo sing temen. La opo to kanca ati seporo, ira gelem rekoso budidaya. Mari kita tepuk tangan biar hangat. Nyambut gawe karo seneng, ulan ojo pedeng, nek dikongkon yo sing temen. La opo kanca ati kerep lara, gelem rekoso budidaya, pancen kabeh padha ingin urip mulya, wiwitan rekoso pancen nyata. Aplaus untuk kita bersama. Itulah kuncinya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau kita ini pengen betul-betul SMA Negeri 2 ini maju, tadi sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa panjenengan selaku mesinnya, maka hari inilah panjenengan masuk di ruang yang sangat-sangat sejuk, ya, yaitu ruang cendekia room kata teman-teman. Artinya apa cendekia itu? Cendekia itu tajam. Jadi setelah panjenengan masuk ruangan sini, keluar itu ibarat HP sudah dicas. HP itu kalau nggak dicas pasti lowbat. Kalau sudah lowbat itu sudah tidak bisa, sinyalnya tidak bagus lagi. Tapi begitu panjenengan diasah di ruang cendekia room ini, keluar HP-nya sudah kencang sekali. Dan saya yakin nanti panjenengan dapat arahan dari beliau, dari Kepala Dinas, ini keluar sudah kencang sekali. Jadi sesuai dengan namanya. Sehingga kita terima kasih sekali Bapak Kepala Dinas beserta rombongan bisa rawuh sedemikian rupa memperhatikan kita bersama. Oleh karena itu jadikan sebuah momentum kehadiran beliau ini kebangkitan. Ya. Bangkit untuk kita maju, bangkit kita untuk memerangi pandemi ini, sehingga kita antarkan anak-anak bangsa
menjadi anak-anak yang berkualitas. Apalagi hari ini juga dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah SMA se-Kabupaten Sidoarjo, Bapak. Ini beliaunya di sebelah kanan saya. Aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah se-Kabupaten Sidoarjo. Cuma tadi ada yang bisi, ini ruangan digawe iso nggak Pak Seno? Bisa, monggo Bapak. Ya, termasuk barangkali dari Bapak Kadis, dari Bapak Kajab mau menggunakan ruangan ini, monggo. Kami siap, ya. Karena ruangan ini adalah milik kita bersama. Barangkali itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih. Mari kita perhatikan, kita dengarkan, dan kita lalui nasihat-nasihat nanti yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Dinas, agar kita sekeluar dari ruangan ini menjadi insan-insan yang unggul. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berikutnya kami mohon dengan hormat Bapak Mat Mokhtar berkenan memberikan sepatah dua kata kepada kami yang hadir di sini. Kepada Bapak Mat Mokhtar kami persilakan. Tes, saya ngomong dulu ya, belum saya mulai. Saya mohon maaf nggak pakai sepatu tadi karena habis tergelincir. Berhubung kemarin malam itu beliaunya yang telepon saya, jadi walaupun sakit saya harus datang. Karena beliaunya ini menurut saya punya kepekaan yang luar biasa untuk pendidikan ini, dan saya bagian dari itu. Saya juga punya kepekaan untuk pendidikan ini. Ya. Sekali lagi saya nggak pakai sandal tadi, bukan tidak sopan, tetapi tergelincir. Kaki agak sakit. Tapi kalau saya ngomong sakit kemarin, beliaunya kecewa, Pak Kadisnya kecewa sama saya, jadi saya nggak ngomong sakit. Saya tetap datang, ya, karena beliau punya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim, saudara saya seiman, selamat pagi dan salam sejahtera buat non-Muslim dan saudara saya kemanusiaan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya hadir di sini atas nama masyarakat Jawa Timur yang punya kepedulian dan kepekaan untuk dunia pendidikan ini. Karena saya yakin kalau kita bangsa Indonesia punya guru-guru, punya kepala-kepala dinas seperti beliau-beliau yang duduk di depan ini, saya yakin nanti Indonesia akan punya anak-anak yang generasi bangsa ini yang punya kecerdasan yang luar biasa. Karena apa? Beliaunya, terutama Bapak Kadisnya ini luar biasa. Bukoviva tidak salah memilih beliaunya, ya, ini tidak salah. Karena Pak Wahid ini setahu saya memang luar biasa. Ini pejabat senior yang patut kita banggakan. Kita punya provinsi di Jawa Timur punya Pak Wahid, yang mana semangatnya beliau ini untuk negara ini luar biasa. Bukan hanya untuk pendidikan toh, Pak Wahid ini punya kepekaan. Semua, ya, apa yang menjadi program Bukoviva, beliau itu pelaksananya. Ini Pak Wahid, setahu saya. Jadi saya bangga dengan Pak Wahidnya, walaupun sesibuk apapun, beliau akan diundang. Jangankan diundang sampean ya, diundang warga biasa itu beliau mau hadir. Ini hebatnya beliau. Kalau ada di Indonesia pejabat yang seperti beliau, 75% aja yang mau menghargai dan mau menghormati orang lain, saya yakin ada kemakmuran di mana-mana. Tidak mungkin ada kesenjangan. Hakikatnya manusia itu tidak ada yang terhormat. Yang terhormat itu yang mau menghargai dan menghormati orang lain, itulah orang yang terhormat. Ini dicontohkan oleh beliaunya Pak Wahid, yang setahu saya. Pak Seno pun juga begitu. Ini sahabat saya mulai di Surabaya. Waktu dulu SMA itu masih ikut kota ya, masih wali kota ya. Beliau anak masnya Bu Risma, ya. Sampai akhirnya Bu Risma itu disekolahkan di SMA 6, termasuk anak saya, dua-duanya dididik beliaunya. Alhamdulillah anak saya dua-duanya itu cerdas karena Pak Seno ini. Ini sahabat saya mulai di Surabaya. Ini Pak Wahid mohon sampaikan ke Bukoviva. Ya, mudah-mudahan Bukoviva dengar. Ini mutiara yang terpendam. Ya, buktinya di Sidoarjo. Dulu setahu saya waktu Pak Seno
Pertama-tama kan nggak seperti ini Sidoarjo kan ya. Saya pernah kesini kok di pertama-tama itu. Sekarang perubahannya itu luar biasa. Ya ini luar biasa. Yang sangat saya hormati Pak Wahid, sampai lupa saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan bersama jajarannya, yang sangat saya banggakan Bu Esti itu luar biasa itu menolong anak saya kemarin itu. Alhamdulillah Bu Esti, terima kasih anak saya sudah masuk sekolah. Pak Seno, Kepala Sekolah SMA 2 dan semua para hadirin, Ketua Komite dan para hadirin semua, khususnya Kepala Sekolah se-Sidoarjo. Di pundak saudaralah, ya, di pundak saudaralah anak-anak saya penuh harapan. Saya yakin ketika kita punya guru dan kepala sekolah yang luar biasa ikhlasnya untuk bangsa dan negara ini, saya yakin nanti anak-anak kita semuanya mendapatkan prestasi yang luar biasa karena punya pendidik yang luar biasa. Ini harapan saya. Makanya harapan saya kepada seluruh kepala sekolah dimanapun Anda berada, mari semangat yang sama, yakinilah masa depan bangsa ini ada di anak-anak kita. Yakinilah itu. Ketika bapak-bapak mengajarkan dengan sebenar-benarnya, dengan keikhlasan ibadah bapak, karena Allah, saya yakin nanti Allah akan menata anak-anak kita semua. Yakinilah itu. Ya, ini harapan saya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita jangan berkecil hati. Ini memang wabah dunia. Ya, kita harus tangguh, setangguh nenek moyang kita yang telah memerdekakan negara Indonesia. Ya. Kita punya sejarah yang sama. Kita pernah dijajah, dihancurkan negara ini 350 tahun kita dijajah. Kita punya nenek moyang yang tangguh untuk negara ini. Harapan saya, mari kebersamaan, kebersatuan kita jaga. Kita harus loyal sama Undang-Undang Dasar 45, Pancasila yang harus kita amankan, harus kita kembangkan supaya tidak terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar yang telah nenek moyang kita tanamkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harapan saya. Banggalah saya Mat Mokhtar, saya bangga jadi orang Indonesia, dan saya bangga punya nenek moyang saya yang telah memperjuangkan negara ini, dan kita sebagai generasi bangsa harus menjaga negara ini untuk masa depan dan seterusnya. Ya, percayalah bapak-bapak dan ibu-ibu, kebersamaan ini yang dibutuhkan, kebersamaan dan kebersatuan. Ya, mari kita jaga kerukunan, terutama di Jawa Timur, provinsi yang kita tempati ini. Kita lahir di Jawa Timur, kita wajib untuk menjaga Jawa Timur dengan sebenar-benarnya. Kita harus loyal sama pemimpin kita. Siapapun pemimpin ini, yang penting disahkan oleh Undang-Undang Dasar, dipilih oleh rakyat, itulah pemimpin kita. Kita harus loyal sama pemimpin kita. Itu harapan saya. Mudah-mudahan bapak-bapak pendidik yang ada di Surabaya memberikan kontribusi yang betul-betul luar biasa untuk anak didiknya, sehingga bermutu untuk kelangsungan berbangsa dan bernegara. Ini harapan saya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segera berlalu pandemi corona yang betul-betul mensusahkan kita semua. Tapi percayalah, kita harus tetap tangguh untuk menghadapi itu semua. Dan pesan saya kepada anak didik dimanapun Anda berada, terus raihlah prestasimu, jangan pernah runtuh ataupun rendah ataupun menyerah karena pandemi ini. Ini harus kita hadapi bersama-sama, dan sekali lagi berdoalah ini, karena doa yang bisa mengubah segala-galanya. Kita maksimal berusaha berjuang, doa yang bisa mengubah segala-galanya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menata masa depan dengan sebenar-benarnya. Salam kesombongan hanya milik saya. Sekian dulu sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mokhtar. Satu pesan untuk kami, yaitu menjaga persatuan, menjaga kebersamaan demi bangsa negara Indonesia. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita di acara inti ini, yaitu pengarahan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Mohon dengan hormat Bapak berkenan
membuka secara resmi workshop pembelajaran di era new normal SMA 2 Sidoarjo. Workshop ini nanti akan kami laksanakan selama 3 hari Bapak sampai dengan hari Rabu. Maka berkenan Bapak untuk membukanya. Kepada Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya kepala sekolah SMA Negeri 2 Sidoarjo, Anur. Yang terhormat Bapak Bambang, Ketua Komite SMA Negeri 2 Sidoarjo. Yang terhormat para pengawas, Pak Santoso, Pak Agus. Pak Santoso ini kemarin dikukuhkan sebagai Korwas Prof Jatim. Saya titip Pak Santoso. Jadi Pak Santoso adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan di Sidoarjo, khususnya di Jawa Timur sebagai Korwas Prof. Yang terhormat teman-teman saya, ada Kepala Bidang Pembinaan SMK SMA Bu Eti, ada Pak Lutfi, Kepala Cabang Dinas, ada Pak Alfian, ini yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini pertemuan yang istimewa dihadiri oleh sahabat saya, Pak Mat Mokhtar beserta istri serta keluarga besar dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masuk ruangan ini seperti masuk ruangan hotel bintang 3. Saya langsung noleh ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, ruangannya Pak Abi. Iya Pak Wahid, ini yang bangun ini ketua komite, katanya gitu. Pak Bambang, matur nuwun Pak Bambang. Kalau Bapak Ibu melihat pik yang ada di WA saya, itu saya tulis, kesuksesan Anda adalah cermin dari bagaimana Anda mensukseskan orang lain. Jadi nek panjenengan banyak mensukseskan orang lain, insya Allah hidup panjenengan sukses, putra putri kita sukses. Amin. Karena ini disukseskan oleh Pak Bambang, semoga Pak Bambang ke depan juga lebih sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID-19 sudah berjalan 7 bulan. Dan dengan perkembangan COVID-19 yang sampai hari ini masih merupakan pandemi dunia, ini memaksa kita ke dalam hal yang positif. Jadi di balik bencana itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya menyadarkan kita bahwa esensi pendidikan itu bukan sekolah, tapi esensi pendidikan itu adalah belajar. Sekolah itu adalah tempat belajar, rumah pun tempat belajar. Bahkan menyadarkan kita bahwa rumah itu adalah tempat belajar yang pertama dan utama, khususnya yang menyangkut pendidikan karakter putra putri kita semua. Oleh karena itu, karena teknologi digital yang sekarang kita pakai di dalam proses belajar mengajar jarak jauh, itu bisa merubah peradaban dunia. Dari sekarang ini kita lihat semuanya berubah 180 derajat. Dulu investor pada berbondong-bondong ingin membangun plaza-plaza yang gede-gedean. Sekarang tinggal tunggu waktu, plaza-plaza itu akan menjadi gudang. Karena hanya dengan handphone kita bisa mencari barang apapun yang kita butuhkan dan dikirim ke rumah. Dan tidak itu saja, kita butuh mobil setiap saat hanya bermodal handphone, mobil sudah ada di depan kita. Dan lain sebagainya. Ini merubah 180 derajat peradaban manusia, termasuk di dalam dunia pendidikan. Ya, hadirnya pandemi ini juga memaksa kita
untuk masuk di dalam dunia teknologi digital, karena kita harus belajar dari rumah. Sehingga para guru, para siswa dipaksa, termasuk kepala dinasnya juga dipaksa untuk tahu dan mengikuti perkembangan teknologi digital. Dan karena kejadian COVID-19 ini begitu mendadak yang tidak pernah disangka oleh dunia, yang di dalam dunia pendidikan berpuluh-puluh tahun kita melakukan tatap muka, sehingga cukup mengagetkan. Pembelajaran jarak jauh ini baik bagi guru, bagi tenaga kependidikan, bagi kepala sekolah, termasuk bagi siswa. Sehingga kalau kita menilai saat ini yang sudah berjalan 7 bulan ini, saya yakin kualitas pembelajaran akan menurun dibanding sebelum pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus bangkit untuk mulai melakukan evaluasi terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Apanya yang kurang harus kita lengkapi supaya kualitas yang kita harapkan tidak beda dengan tatap muka. Dan untuk ini diperlukan inovasi-inovasi khususnya dari para guru. Bagaimana bisa membuat modul-modul pembelajaran jarak jauh dengan mudah bisa dipahami oleh siswa, dan tidak hanya mudah tapi menarik. Karena siswa kalau berhadapan dengan laptop, dengan komputer, dengan handphone, kalau modul pembelajaran yang disajikan tidak menarik, siswa akan bosan menghadap layar komputer, layar handphone. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, saya bangga SMA Negeri 2 Sidoarjo mengadakan workshop pembelajaran di era the new normal. Karena apa? Karena pembelajaran jarak jauh ini saya yakin meskipun COVID-19 ini sudah selesai, pembelajaran jarak jauh ini akan berkembang terus. Kalau sekarang siswa daya tangkapnya kurang karena memang baru, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, pembelajaran jarak jauh ini daya tangkap siswa akan meningkat. Oleh karena itu, karena Pak Bambang sebagai ketua komite sudah membantu ruangan ini selesai, tahap berikutnya adalah memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh. Butuh komputer, butuh laptop, butuh macam-macam untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan ini secara bertahap harus dilengkapi oleh sekolah. Bagaimana SMA Negeri 2 Sidoarjo yang jargonnya luar biasa tadi bisa menjadi SMA percontohan di Sidoarjo ini yang full IT, yang proses belajar mengajarnya memanfaatkan teknologi digital sebaik-baiknya. Karena apa? Karena pendidikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital ini adalah proses pembelajaran yang merupakan tuntutan dunia. Karena semuanya nanti akan masuk ke dalam teknologi digital. Oleh karena itu, digitalisasi SMA Negeri 2 Sidoarjo ini kami berharap bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo. Saya yakinlah Surabaya, Sidoarjo ini sekolahannya bagus-bagus. Tetapi kalau saya melihat di berbagai daerah masih banyak sekolah-sekolah yang memprihatinkan, dan ini menjadi tugas kita bersama untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami hanya berpesan di dalam workshop nanti rumuskanlah rekomendasi dari hasil evaluasi panjenengan semua terhadap proses pembelajaran 7 bulan terakhir ini. Apa yang perlu diperbaiki? Rumuskan dengan detail. Sarana prasarana apa yang harus dilengkapi? Media pembelajaran apa yang lebih efektif di era the new normal nanti? Dan bagaimana
metode pembelajaran agar modul-modul yang disampaikan itu bisa terserap dengan baik bagi siswa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pembelajaran di era the new normal saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahid. Kesuksesan Anda adalah cermin bagaimana Anda mensukseskan orang lain. Kalimat yang sangat luar biasa. Dan kesuksesan itu adalah hak setiap orang, namun tidak semua orang bisa sukses. Ini adalah amanah yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Nur Zainal, kepada kami. Sehingga kita semua harus mencari kesuksesan kita sendiri-sendiri. Terima kasih Bapak. Dengan demikian, maka acara peresmian ruang cendekia dan pembukaan workshop pembelajaran di era new normal SMA Negeri 2 Sidoarjo telah selesai. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita bersama menutupnya dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Eva Eko Margianto, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Pak Eva Eko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Semoga perkumpulan kita di hari yang penuh barokah ini menjadi perkumpulan yang marhumah, perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat yang diresmikan ini menjadi tempat yang maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ashabina wa li talamidina wa li masyayikhina wa liman ahabbana fi wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berada di sini, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pahlawan-pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para murid-murid kami, beserta didik kami, putra-putri kami, baik putra-putri yang menjadi tanggungan kita di rumah maupun putra-putri yang menjadi amanah di tempat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah juga dosa para mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup di sekitar kita maupun yang telah Engkau panggil terlebih dahulu di antara kami. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kesehatan, baik kesehatan zahir maupun batin, kesehatan agar terbebas dari segala macam wabah, musibah maupun virus yang melanda negeri kami. Berikanlah kami keselamatan, ya Allah, keselamatan dunia hatta nanti di akhirat. Allahumma ya Allah, jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah
Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah dalam diri dan jiwa kami sifat ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat istiqamah selalu dalam beribadah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'idna min mujibatin nadamah, dan hindarkanlah kami ya Allah dari segala macam bentuk penyesalan terhadap kami. Allahumma ij'al ya Allah hadha makanan mubarakan. Ya Allah, jadikanlah tempat yang penuh barokah ini tempat yang memberikan rasa sejuk terhadap kami, khususnya peserta didik keluarga besar SMA Negeri 2 Sidoarjo tercinta ini. Manfaatan li thalibil ilmi, menjadi kemanfaatan sepenuhnya bagi para pencari ilmu di sekolah ini. Maslahatan fid dini wad dunya wal akhirah, dan menjadi sebuah kebaikan bagi kami, baik di dalam keagamaan kami, di dunia kami, hatta nanti di akhirat kami. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian upacara peresmian ruang cendekia dan pembukaan workshop pembelajaran di masa New Normal SMA Negeri 2 Sidoarjo. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Semoga apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta rombongan untuk beramah-tamah di ruang Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Sidoarjo. Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara ini dari awal hingga akhir. Selamat jalan Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi beserta rombongan. Ayo, foto bareng-bareng.